Pernahkah sahabat ruang hijrah membayangkan, di saat jutaan orang bersimpuh dalam sujud panjang sholat tarawih, justru kita harus terbaring lemah di ranjang rumah sakit? Di saat orang lain berlomba mengejar Lailatul Qadar, kita justru harus berjuang melawan rasa sakit di ulu hati yang tak tertahankan. Banyak dari kita menyangka bahwa rasa lemas, pusing dan tumbangnya raga di tengah Ramadan adalah ujian kesabaran dari Allah. Namun mungkinkah itu bukan ujian, melainkan hasil dari kelalaian kita sendiri yang memperlakukan tubuh ini dengan semena-mena. Kita seringkali kalap saat azan berkumandang, memasukkan apa saja ke dalam perut tanpa memikirkan amanah kesehatan yang Allah titipkan. Sebelum raga ini benar-benar drop mendadak dan kita kehilangan momentum terbaik di bulan mulia ini, mari sejenak kita tundukkan hati. Mari kita pelajari bagaimana cara memuliakan tubuh kita agar kuat bersujud hingga akhir Ramadan. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang, agar sahabat tidak tertinggal langkah-langkah kebaikan untuk menjaga titipan Allah ini. Mari kita niatkan menonton video ini sebagai bentuk ikhtiar, agar ibadah kita semakin sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ruang hijrah. Semoga keberkahan menyertai kesehatan Anda. Ibadah puasa kita semua berjalan lancar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap langkah urusan Anda hari ini. Bagi sahabat yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya. Bagi yang lelah, semoga dikuatkan, dan semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah yang Maha Pengabul doa. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, kita sering mendengar ungkapan bahwa berpuasa adalah cara terbaik untuk menyehatkan raga. Kalimat itu memang benar adanya, namun timbul pertanyaan, mengapa saat bulan Ramadan tiba justru banyak orang yang jatuh sakit? Ada yang baru memulai puasa 2 hari tapi kepala sudah pening luar biasa. Ada yang setiap kali berbuka perutnya terasa melilit. Bahkan ada yang merasa sangat lunglai hingga tidak sanggup melaksanakan sholat tarawih. Banyak yang mengeluh mengapa tubuh saya justru drop, padahal katanya puasa itu menyehatkan. Sebenarnya akar masalahnya bukan pada ibadah puasanya, melainkan pada apa yang kita konsumsi saat waktu berbuka dan sahur tiba. Seringkali kita meremehkan, makan sedikit ini tidak apa-apa, atau menganggap pola makan buruk yang sudah jadi kebiasaan itu aman-aman saja. Padahal saat berpuasa, kondisi tubuh kita sangat istimewa. Perut kosong seharian, metabolisme melambat dan kadar gula dalam darah menurun drastis. Ketika azan maghrib berkumandang, lalu kita memasukkan asupan yang keliru secara tiba-tiba, tubuh akan mengalami guncangan. Efeknya pun instan, perut begah, kepala berputar, tubuh kehilangan tenaga, hingga jantung berdebar kencang. Ada yang masih kuat bertahan, namun tidak sedikit yang langsung tumbang. Melalui video kali ini, kita akan membedah jenis makanan yang terlihat lazim dikonsumsi, namun ternyata menjadi dalang utama tubuh jatuh sakit saat Ramadan. Tujuannya agar puasa sahabat tahun ini jauh lebih stabil, sehat dan maksimal, tanpa drama gangguan kesehatan yang mendadak. Sebelum kita masuk ke intinya, jika sahabat merasa konten ini bermanfaat bagi dakwah kesehatan kita, silahkan berikan tanda suka sebagai dukungan agar kami semakin bersemangat menyebarkan edukasi yang bermanfaat. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Kita awali dengan makanan pertama yang sangat digemari, namun berisiko memicu kondisi drop, yaitu makanan dengan kadar garam tinggi atau terlalu asin. Contohnya sangat akrab di lidah kita, ikan asin, telur asin, atau sambal yang sangat asin. Mengapa makanan ini sering muncul? Karena rasanya yang tajam meningkatkan selera makan secara instan, terutama saat lauk utama belum siap. Bahkan saat sahur, banyak yang mengandalkan lauk asin agar lebih semangat makan. Namun perhatikan resikonya. Tubuh yang seharian kekurangan cairan atau dehidrasi akan kaget saat menerima asupan natrium tinggi. Garam akan mengikat cairan secara berlebihan demi keseimbangan tubuh, yang akhirnya memicu tekanan darah naik, kepala berdenyut, dan tenggorokan terasa semakin gersang. Inilah yang membuat sahabat merasa haus terus-menerus setelah berbuka, hingga waktu sahur pun terganggu karena perut penuh air. Terutama bagi lansia, ini bisa memicu pusing mendadak dan membuat jantung bekerja lebih berat. Jadi sebaiknya hindari asupan terlalu asin demi menjaga kestabilan cairan tubuh. Selanjutnya kita bahas poin kedua mengenai primadona buka puasa yang berbahaya jika berlebihan, makanan dan minuman yang terlalu manis. Mulai dari sirup kental, kolak dengan gula pekat, hingga teh manis yang luar biasa legit. Godaannya memang besar, karena saat maghrib tubuh butuh energi instan. Namun, gula yang berlebihan pada perut kosong akan menyebabkan lonjakan gula darah mendadak atau spike. Efeknya bukan tenaga yang didapat, melainkan kepala terasa melayang, tubuh gemetar, hingga rasa kantuk yang luar biasa berat.
Bagi para orang tua kita, lonjakan ini sangat berbahaya karena bisa memicu keringat dingin hingga harus dilarikan ke instalasi gawat darurat. Jika dikonsumsi saat sahur, gula darah akan merosot tajam di siang hari, membuat Anda pusing, sulit fokus, bahkan berisiko pingsan. Kendalikan porsi manis dan beralihlah ke sumber manis alami. Poin ketiga adalah makanan yang sulit dipisahkan dari tradisi kita, gorengan dan makanan berminyak. Sulit rasanya melewatkan bakwan, mendoan, atau risol yang harum saat maghrib. Masalah utamanya adalah minyak yang digunakan seringkali dipanaskan berulang kali sehingga tinggi radikal bebas. Saat perut kosong menerima minyak ini, ia akan melapisi dinding lambung dan memicu asam lambung naik, mual, serta begah. Hati pun dipaksa bekerja ekstra keras untuk mengolah lemak tersebut. Bagi yang sudah berusia lanjut, dampaknya bisa berupa dada terasa tidak nyaman dan nafas menjadi pendek. Makanlah secukupnya saja, jangan jadikan gorengan sebagai menu utama berbuka. Keempat, waspadai makanan pedas dan santan yang pekat. Hidangan seperti opor, rendang, atau gulai memang menggugah selera, namun lemak santan membutuhkan waktu lama untuk dicerna. Jika lambung yang beristirahat seharian tiba-tiba dihantam lemak berat dan kapsaisin dari cabai, maka iritasi lambung, diare, hingga nyeri ulu hati tidak dapat dihindarkan. Banyak yang langsung jatuh lemas atau harus bolak-balik ke kamar mandi setelah berbuka. Karena hal ini, sebaiknya konsumsi makanan ringan terlebih dahulu sebelum menyentuh hidangan bersantan dan pedas. Poin kelima adalah kebiasaan makan nasi secara berlebihan saat sahur. Banyak yang mengira makan nasi porsi besar akan memberikan kekuatan hingga maghrib. Kenyataannya justru tubuh akan terasa berat dan cepat lemas. Karbohidrat sederhana dalam jumlah masif membuat gula darah naik lalu turun dengan sangat cepat yang mengakibatkan Anda justru mengantuk dan merasa sangat haus sejak pagi hari. Kuncinya bukan pada kuantitas, tapi pada kualitas makanan yang berserat agar energi bertahan lebih lama. Keenam, perhatikan konsumsi kopi dan teh yang kental. Kandungan kafein dan tanin memiliki sifat diuretik, yang artinya memaksa tubuh membuang cairan lebih cepat melalui urin. Pada lansia, ini sangat berisiko karena fungsi ginjal mulai menurun. Efeknya, sahabat akan merasa sangat haus luar biasa di jam 10 pagi, jantung berdebar, dan kualitas tidur malam terganggu. Ganti dengan air putih hangat, susu, atau air lemon agar hidrasi tubuh tetap terjaga. Terakhir, poin ketujuh, hindari ketergantungan pada makanan instan seperti mie instan. Meski praktis dan murah, makanan instan sangat tinggi natrium dan pengawet, namun minim nutrisi. Di saat tubuh butuh vitamin dan mineral untuk pemulihan, makanan instan justru memberikan beban kimia pada pencernaan. Tekanan darah bisa melonjak dan tubuh terasa cepat letih. Gunakanlah sebagai pilihan terakhir, bukan sebagai menu rutin berbuka. Sebagai penutup, berikut adalah daftar alternatif sehat untuk sahabat ruang hijrah. Pertama, awali dengan air putih hangat untuk membasuh lambung. Kedua, konsumsi kurma sebagai sumber energi alami sesuai sunnah Rasulullah SAW. Ketiga, buah-buahan segar seperti pepaya atau semangka. Keempat, sop sayuran yang hangat dan ringan. Kelima, ikan kukus atau panggang yang kaya protein. Keenam, oatmeal yang mengenyangkan lebih lama. Ketujuh, sayur bayam atau sayur bening yang kaya mineral. Kedelapan, protein sederhana seperti telur rebus atau tahu tempe. Kesembilan, teh tawar tanpa tambahan gula pasir. Kesepuluh, karbohidrat kompleks seperti ubi kukus atau kentang rebus. Dengan pola makan yang tepat, insya Allah tubuh akan lebih bertenaga dan ibadah pun semakin khusyuk. Sahabat ruang hijrah yang dicintai Allah, tubuh yang kita gunakan untuk berpuasa hari ini bukanlah milik kita. Ini adalah amanah, sebuah pinjaman yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah memberikan kita kesempatan bertemu Ramadan bukan untuk membuat kita sakit, melainkan agar kita kembali suci dan sehat, baik jiwa maupun raga. Bayangkan betapa sedihnya hati ini jika di hari kemenangan nanti kita tidak bisa merayakannya dengan sujud syukur yang sempurna hanya karena pola makan yang kita turuti nafsu sesaatnya hari ini. Jangan sampai kenikmatan satu piring gorengan atau segelas sirup yang terlalu manis harus dibayar dengan hilangnya kesempatan kita untuk beribadah secara maksimal di sisa usia yang belum tentu terulang lagi tahun depan. Mulai hari ini, mari kita berjanji pada diri sendiri untuk lebih bijak memilih apa yang masuk ke dalam tubuh. Bukan sekedar kenyang, tapi cari yang berkah dan memberikan kekuatan untuk taat. Sebagai bentuk kepedulian sahabat terhadap saudara-saudara kita yang lain, mohon bagikan video ini ke grup keluarga, teman, atau media sosial sahabat.
Satu kali klik share dari tangan sahabat mungkin bisa menyelamatkan satu orang dari jatuh sakit dan membantu mereka untuk tetap istiqomah menjalankan puasa. Mari kita jadi perantara hidayah kesehatan bagi orang lain. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kesehatan kita, menguatkan kaki kita untuk berdiri di sepertiga malam, dan menerima setiap ruku serta sujud kita. Sampai bertemu di pembahasan cahaya kebaikan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.